Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sidang majelis salat duhur yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan melaksanakan kultum pada hari ini dengan judul puasa dan sistem imun. Namun sebagai mukaddimah, saya ingin menyampaikan sebuah perkataan atau suatu kalimat dari seorang tabi'in yang bernama Amr bin Uwais. Amr bin Uwais ini menurut riwayat ketika pemakamannya atau ketika jenazahnya dikuburkan itu dikerumuni oleh ribuan malaikat ketika jenazahnya dikebumikan. Namun semasa hidupnya ada satu perkataan yang sangat cocok dengan kondisi kita hari ini yang sedang berpuasa. Beliau berkata, sungguh beruntung orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan dan dia bisa lebih dekat dengan Tuhannya. Bacaan Qur'annya semakin banyak, sholat tepat waktunya semakin baik, sedekahnya semakin banyak, sholat malamnya semakin banyak. Kalau hal itu tidak bisa kita lakukan, maka Amr bertakbirlah kepada Allah dan mintalah diganti dengan hati yang baru. Jadi bayangkan, kalau kita tidak bisa melaksanakan semua itu, Amr bin Uwais berkata, bertakbirlah kepada Allah dan mintalah diganti yang baru, diganti dengan hati yang baru, karena sungguhnya hati kita telah sakit pada saat itu. Sebab kalau kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, maka mau berharap pada bulan apa lagi? Ini pertanyaan yang harus kita pecahkan masing-masing dalam diri kita. Kalau tidak bisa kita mengaji dengan banyak di bulan Ramadan, mau mengaji di bulan apa lagi lebih banyak? Kalau tidak bisa sholat tepat waktu di bulan Ramadan, mau berharap pada bulan apa lagi? Kalau tidak bisa banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sholat malam di bulan Ramadan, mau berharap pada bulan apa lagi? Ini kata-kata Amr Uwais bin Qarni, salah seorang tabi'in yang pemakamannya dihadiri oleh ribuan malaikat. Itu sebagai pembuka kita, mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah untuk kita dan kami pribadi. Namun materi yang akan kami sampaikan adalah terkait puasa dan sistem imun. Seorang profesor dari Jepang meraih hadiah Nobel di tahun 2016. Meraih hadiah Nobel, diberi hadiah Nobel oleh dunia di tahun 2016. Itu bernama Profesor Yoshinori dari Jepang. Apa judul Nobelnya? Tentang autofagi. Jadi ada istilah kedokteran namanya autofagi. Auto itu sendiri, fagi itu makan. Jadi memakan dirinya sendiri. Ketika diwawancarai, beliau berkata, ada satu pemandangan pada umat Islam yang membuat saya tertarik untuk menghasilkan Nobel ini. Apa itu? Ada kebiasaan berpuasa pada umat Islam yang dulu tidak dilakukan atau tidak dikerjakan umat-umat selain Islam. Itu adalah kebiasaan berpuasa. Di dalam berpuasa, profesor ini menemukan kebiasaan yang namanya autofagi. Autofagi ini adalah sistem imun yang memakan sel-sel yang rusak, sel-sel yang sakit dalam diri kita. Contoh, beliau melihat pada puasa sunnah Senin dan Kamis pada umat Islam, ternyata proses autofagi pada puasa Senin dan Kamis itu hampir memakan 50-80% sel-sel yang rusak atau sel-sel yang sakit dalam diri kita. Jadi dia membersihkan dirinya sendiri. Beda kalau kita makan sendiri, maka kita kasih makan sel-sel itu. Tapi kalau kita berpuasa, sel-sel imun kita akan mencari sel-sel yang rusak, sel-sel yang kurang baik dalam tubuh kita, itu yang akan dimakan. Jadi dia mengamati kalau Senin Kamis itu 80% tubuh kita akan sehat. Tapi yang bikin Nobel itu semakin luar biasa, dia mengamati lagi, adakah puasa yang lebih tinggi lagi dibanding puasa Senin Kamis? Sampailah Prof itu kepada bulan Ramadan. Tidak ada umat sebelumnya disuruh puasa 30 hari secara berturut-turut. Ditemukanlah Prof itu dalam ajaran Islam, bahwa Islam mengajarkan kita puasa 30 hari berturut-turut. Sehingga apa?
proses autofagi tadi, sel-sel imun yang memakan sel-sel rusak dalam diri kita atau sel-sel jahat itu menjadi lebih sempurna. Tadinya cuma 80%, tapi dengan bulan Ramadan ternyata menjadi hampir 100%. Bayangkan. Dia semakin terkesima ketika ada hadis di dalam Islam yang berkata, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqabbala minha min zanbi." Jadi barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan mengharapkan ampunan Allah, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya di tahun-tahun yang lalu. Ulama bilang seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini yang poin-poinnya nih, seperti bayi yang baru lahir. Prof ini bertanya-tanya, kenapa ulama menafsirkan seperti bayi yang baru lahir? Itu kadang Al-Quran, kadang hadis kasih kita isyarat supaya kita gali apa yang dimaksud seperti bayi yang baru lahir. Ternyata kalau menurut pandangan ulama, bayi yang baru lahir adalah seperti kertas putih, artinya dosanya bersih, diinstal ulang. Tapi menurut sudut pandang kami dari disiplin ilmu kedokteran, bayi yang baru lahir ini seperti apa? Orang yang lahir dengan sel-sel yang sehat. Prof ini menemukan bahwa dengan 30 hari berpuasa, diteliti seseorang sel-selnya kembali sehat, sempurna, seperti bayi yang baru lahir. Tidak mungkin kita menjadi bayi kembali, tapi sel-sel kita bisa seperti bayi yang baru lahir dengan berpuasa 30 hari berturut-turut. Jadi bayangkan bahasa kiasan Al-Quran, bahasa kiasan hadis seperti memancing kita dari disiplin ilmu tertentu atau disiplin ilmu yang lain di dunia ini bahwa ilmuwan tolong cari apa saya maksud ini. Masih dari Prof Yosinori mengatakan apa? Di sebuah hadis juga dia terkesima karena Al-Quran bilang apa? Tidak ada bejana yang paling buruk yang diisi oleh seorang manusia selain perutnya. Hadis itu mengatakan apa? Bejana. Hadis itu tidak bilang tempat, tidak bilang lingkaran, tidak bilang segi empat, tapi hadis itu bilang bejana. Ternyata bentuk bejana itu seperti bentuk lambung kita. Pertanyaannya, adakah USG dulu di zamannya Nabi? Tidak ada. Ada dulu laboratorium di zamannya Nabi? Tidak ada. Ada dulu radiologi di zamannya Nabi? Tidak ada. Tapi Nabi mengatakan seperti bejana. Di masa sekarang 500 tahun, 500 abad yang lalu kita disuruh membuktikan itu. Semoga ini menjadi semakin meyakinkan kita bahwa Islam la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sisa kita yang harus membuktikan dari berbagai disiplin ilmu kita masing-masing. Tadi seorang profesor asal Jepang sudah membuktikan dengan meraih hadiah Nobel internasional, tidak ada lagi yang tertinggi di atasnya. Membuktikan tentang puasa, membuktikan tentang bejana dalam perut manusia. Padahal dulu tidak ada alat-alat secanggih ini. Siapa yang mengatur itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya, mungkin itu saja karena ini kultum. Semoga bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.